Ini masih membicarakan tentang betapa mulianya Lailatul Qadar, dan ini diberikan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, man qama sa'atan, siapa-siapa yang melaksanakan ibadah 1 jam saja fi Lailatul Qadri, 1 saat saja di malam Qadar. Saat itu enggak mesti 1 jam. Ya, jadi sesaat aja. Pokoknya waktu yang singkat, enggak lama. Siapa yang melaksanakan ibadah sesaat saja di malam Lailatul Qadar. Bahkan kata Nabi, qadra ma yahlibur ra'isyatan, seukuran seorang pengembala memeras air susu kambingnya. Jadi seukuran meres air susu kambingnya tuh seorang pengembala. Kan enggak lama tuh. Ya, diperas air susu ya piaraan, yaitu kambingnya. Itu katanya dalam waktu yang sangat singkat, enggak lama, diibadah seukuran seorang pengembala memeras ya air susu kambingnya, lebih dicintai oleh Allah kebanding daripada dia puasa setahun penuh. Ada orang, Pak, saudara, puasa setahun penuh sama orang ibadah kebetulan di malam Qadar, walaupun sebentar, enggak lama, itu pahalanya ya masih lebih besar ibadah sebentar yang berbetulan Lailatul Qadar. Puasa setahun full kan berat itu. Ya, pahalanya gede, tapi tetap lebih besar, lebih gede ibadah sebentar yang berbetulan di malam Qadar. Malam yang penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ya kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerjaannya ringan tapi pahalanya besar sekali. Kayaknya kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad tuh. Ya Allah, kapan kita bisa kuat ya puasa setahun penuh? Gak kuat kita. Puasa setahun penuh berat itu, Bapak Saudara. Kita puasa di bulan Ramadan aja Masya Allah. Ya, ditambah lagi dengan 6 hari bulan Syawal, udah berat bener itu. Jarang yang bisa ngamalin puasa Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal, kecuali orang-orang yang benar-benar serius istiqomah bisa. Ini sekarang kita ibadah sebentar yang berbetulan di malam Qadar, maka nilainya lebih dicintai sama Allah kebanding daripada orang yang melaksanakan puasa setahun penuh. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad nggak perlu dah puasa setahun penuh, nggak perlu. Ya, cari aja Lailatul Qadar. Tuh kalau kita kebetulan ibadah Lailatul Qadar, walaupun sebentar, ya minimal sholat tarawih saja, ya nggak lama. Nah itu insya Allah pahalanya ya lebih besar dan bahkan itu lebih dicintai oleh Allah kebanding daripada orang puasa setahun penuh. Wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan liqiraati ayatin minal qur'ani ahabbu ilallahi min ayyuhtima bi ghairiha minal layali. Wallazi ba'atsani bil haqq, bermula zat yang telah mengutus saya dengan benar, demi zat yang telah mengutus saya dengan hak, dengan benar. Sumpah. Wallazi itu artinya wallahi, demi Allah, zat yang telah mengutus saya dengan penuh kebenaran. Nabiyan, yaitu diutus siapa nabinya? Kata Rasulullah, lakiro atu ayatin al-Quran. Lamnya lam ibtida aja. Lakiro atu ayatin minal Quran, sungguh membaca 1 ayat daripada Al-Quran. Lailatul Qadri, yang berbetulan malam Qadar, ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah, min ayyuhtima bi ghairiha,
daripada seorang menghatamkan ya Al-Quran pada selain Lailatul Qadar minal layali dari malam-malamnya. Kita baca satu ayat nih Bapak Saudara, kebetulan satu ayat kita baca ya itu malam Lailatul Qadar lebih Allah cintai kebanding kita membaca sampai hatam Al-Quran. Satu ayat tapi Lailatul Qadar dibacanya itu masih lebih mulia bagi orang yang membacanya hatam Quran. Itu istimewa banget dah yang namanya Lailatul Qadar. Ya ringan tapi ganjaran pahalanya begitu besar. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan diceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat, sesungguhnya Siti Aisyah itu berkata, qultu, saya bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law wafaqtu Lailatul Qadri, kalau seandainya saya pas kebetulan itu ibadah di Lailatul Qadar, fama aqulu, maka apa yang paling pantas saya baca kalau itu berbetulan dengan Lailatul Qadar? Qala, maka Nabi menjawab, quli, ucapkanlah wahai istriku Aisyah, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuh. Jadi Siti Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, kalau kebetulan saya dapat Lailatul Qadar, misalnya ini malam nih Lailatul Qadar, kira-kira saya baca doa apa yang terbaik? Lalu kata Nabi, baca aja tuh doa yang gampang, ya yang sudah masyhur, kita udah bisa semuanya. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa ya fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha pemaaf dan mulia. Ya, tuhibbul afwa, Engkau cinta ya untuk memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Itu aja banyakin katanya baca. Itu Nabi mengajarkan kepada istrinya Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah bertanya, kalau ini malam saya dapat Lailatul Qadar, kira-kira doa apa ya Rasul yang harus saya baca yang paling Allah cintai? Ternyata baca doanya, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Mau'izatun, ini satu nasihat. Wahtalafal mufassiruna, dan telah mentafsirkan para ulama-ulama tafsir, ya bahkan dia berbeda pendapat fi makna ruhi, tentang makna ruh. Jadi para ulama-ulama tafsir ketika menjelaskan makna ar-ruh itu banyak berbeda pendapat. Jadi di antara mereka ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Tanazzalul malaikatu warruhu, itu penerjemah atau para mufassir ya ketika menjelaskan tanazzalul malaikatu warruhu, lafaz ar-ruh itu banyak ya artinya. Di kalangan ulama tafsir banyak yang berbeda pendapat. Kalau kita selama ini menjelaskan tanazzalul malaikat warruh itu adalah malaikat Jibril. Iya kan? Tanazzalul malaikat warruh, turunlah malaikat-malaikat dan Jibril. Warruh itu diartikan apa? Malaikat Jibril. Tapi di sini banyak pendapat. Ya, nanti kita akan bisa lihat apa artinya tanazzalul malaikat warruh di sini. Ya, nah ini yang akan dijelaskan. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, huwa, yang dimaksud dengan ar-ruh Jabrail alaihi salatu wassalam, itulah malaikat Jabrail, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Itu yang masyhur, yang kita biasa ngartiin tanazzalul malaikatu warruhu, telah turun para malaikat dan malaikat Jibril. Sebab malaikat Jibril disebut dengan ar-ruhul amin. Ya, ar-ruhul amin itu ya malaikat Jibril alaihissalam. Itu pendapat yang pertama yang umum, yang kita biasa udah jelaskan begitu. Ya, jadi yang dimaksud ar-ruh itu adalah malaikat Jibril. Wa an Ka'bil Ahbar, kemudian ada cerita dari Ka'ab al-Ahbar,
anna sidratal muntaha, sesungguhnya sidratal muntaha fiha, di dalam sidratal muntaha malaikatun, ada malaikat-malaikat. La ya'lamu adadahum illallahu ta'ala, tidak ada yang tahu jumlah mereka. Malaikat-malaikat yang ada di sidratul muntaha itu banyak banget, nggak ada yang tahu jumlahnya ada berapa, illallah, kecuali Allah yang tahu. Jadi yang tahu hitungannya sebenarnya itu hanya Allah. Yanziluna, mereka akan turun. Itu malaikat-malaikat Bapak Saudara yang ada di Sidratul Muntaha begitu banyak, nggak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Nah mereka semuanya turun bersama dengan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam fi Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Wa maqamu Jibril fi ausatiha, sementara makom kedudukan malaikat Jibril itu ada di tengah-tengah. Yad'una lil mukminin wal mukminat, mereka semuanya mendoakan buat orang mukmin baik laki maupun perempuan, bi khairin, dengan doa-doa kebaikan. Tuh, jadi malaikat-malaikat tuh semuanya di Sidratul Muntaha banyak benar. Ya, termasuk malaikat Jibril mendoakan kepada orang-orang mukmin semuanya baik yang laki maupun yang perempuan, ya, dengan doa-doa kebaikan-kebaikan. Wala yatruku Jibril alaihissalatu wassalam, dan tidaklah malaikat Jibril meninggalkan ahadan, satu orang pun, minan nasi, daripada manusia, illa sopahahu, kecuali malaikat Jibril mensopahakan, artinya berjabatan tangan, bermusopahah. Jadi nanti malaikat Jibril akan bermusopahah kepada orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Berjabatan tangan tuh. Ya, jadi setiap umat Nabi Muhammad berikan kesempatan bisa berjabatan tangan, bermusafahah dengan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kira-kira tandanya apa tuh? Orang yang Lailatul Qadar nanti bisa bermusafahah dengan malaikat Jibril. Ya, mudah-mudahan Bapak Saudara pernah tuh ya bermusafahah dengan malaikat Jibril kalau kebetulan dapat Lailatul Qadar. Nah, itu tanda-tandanya di sini jelaskan Bapak Saudara. Orang yang udah bermusafahah dengan malaikat Jibril. Wa alamatu zalika, bermula tanda itu orang yang sudah dijabatin tangan sama malaikat Jibril, anna manik sa'ara jilduhu. Jadi kulitnya itu keriput. Artinya kulitnya itu menciut gitu. Iksa'ara. Ya, itu namanya iksa'ara jilduhu. Itu yang pertama. Waraqqa qalbuhu, artinya lunak. Hatinya lunak. Wadama'at ainahu, dua air matanya berlinang air mata. Fahuwa min musafahati Jibril alaihissalatu wassalam, itu tandanya orang sudah dikasih jabatan tangan sama malaikat Jibril alaihissalam. Tuh, jadi kalau tanda-tanda tiga ini ada pada diri kita, kita beruntung. Oh, berarti kita udah di musafahi sama malaikat Jibril alaihissalam. Tuh, jadi tandanya begitu. Kulitnya ya itu pada merinding lah kalau kata kita. Ya, keriput itu artinya pada menggigil, pada merinding. Nah, kemudian hatinya lunak. Nah, yang satu lagi air matanya berlinang. Ya, disempet bisa menangis, berlinang, mencucur air mata. Itu tandanya orang udah ketemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kira-kira Bapak Saudara pernah nggak begitu merasakan di bulan Ramadan? Kalau itu pernah Bapak rasakan, berarti Bapak sudah termasuk dapat bermusafahah, dijabatin tangan sama malaikat Jibril alaihis salam. Itu begitu. Kemudian dilanjutkan lagi, ya waqala ba'duhum, dan telah berkata sebagian mereka para ulama, al muradu minar ruhi, yang dimaksud dengan ar-ruh huwa malakun azimun, malaikat yang agung. Lawil taqamas samawat wal ard, seandainya itu malaikat yang agung yang besar itu menelan langit dan bumi,
lakanat luqmatul lahu, maka adalah suapannya, la tarahul malaikatu, tidak bisa dilihat oleh para malaikat, illa kecuali fi lailatul qadri, pada malam lailatul qadar, yanzilul khidmah al mukminin, di mana dia turun untuk berkhidmah kepada orang mukmin, ma'al malaikati, bersama para malaikat-malaikat, lihat tali'a ala ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, untuk melihat umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi malaikat-malaikat semuanya tuh turun ke langit beserta dengan ar-ruh, yaitu malaikat yang agung yang begitu mulia, ingin melihat umat Nabi Muhammad. Selama ini dia di langit terus. Jadi malaikat-malaikat kan banyakkan selalu di langit, sehingga dia nggak tahu bagaimana umat Nabi Muhammad ibadah. Pengen sekali-kali dia turun ke bumi, pengen melihat bagaimana ya ibadahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya turun tuh semuanya. Makanya Lailatul Qadar itu, masya Allah, malaikat-malaikat itu begitu penuh turun ke bumi ini. Wakila dikatakan ta'ifatun minal malaikati, ada satu kelompok daripada malaikat, la tarahumul malaikatu, tidak bisa dilihat mereka oleh malaikat, illa fi lailatul qadri, kecuali pada malam qadar. Tuh, jadi kalau malam qadar itu dinampak kelihatan. Kalau enggak di malam lailatul qadar itu mereka enggak nampak. Padahal itu ta'ifah minal malaikah. Jadi ada kelompok dari malaikat, tapi malaikat kagak bisa lihat. Padahal dia kelompok dari malaikat, tapi malaikat itu sendiri enggak bisa ngelihat dia, kecuali hanya lailatul qadar. Jadi kalau lailatul qadar itu turun semuanya, yang nggak pernah dilihat sama malaikat, padahal dia masih bagian dari malaikat, tapi malaikat sendiri nggak pernah lihatnya. Nah itu dia baru bisa lihat kalau di malam Lailatul Qadar. Begitu Bapak Saudara. Wakila dikatakan lagi, khalqullahi ta'ala, dia ini termasuk makhluk Allah. Jadi Al-Amin itu termasuk makhluk Allah. Yakuluna, mereka makan. Wayal basuna, mereka ya berpakaian. Laisu minal malaikati, tapi dia bukan bagian malaikat. Wala minal insi, juga bukan bagian manusia. Tuh ada yang artiin tanazzalul malaikatu warruhu, telah turun malaikat dan makhluk Allah. Dia ini bukan malaikat, tapi makhluk Allah namanya. Dia enggak dia makan dan dia berpakaian. Kalau malaikat kan enggak makan. Ya, jadi malaikat la yakulun wa la yasrabun, tidak makan, tidak minum. Tapi ini makhluk Allah termasuk jenis dari bagian malaikat, tapi dia makan dan dia minum dan dia berpakaian. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau Lailatul Qadar dia akan turun bersama dengan para malaikat. Itu yang dimaksud tanazzalul malaikatu warruhu. Jadi ar-ruhu di situ adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan seperti malaikat, tapi makhluk ini makan, minum. Kan kalau malaikat enggak makan ya, malaikat enggak makan, malaikat enggak minum. Makanya ya ini malaikat bisa berubah bentuknya, bisa seperti manusia, tapi dia tetap enggak makan, enggak minum. Makanya Bapak kalau didatangin sama tamu, kemudian tamu dikasih air, dia enggak minum, dikasih makan, dia enggak makan, mudah-mudahan itu malaikat. Ya, malaikat datang ke rumah kita. Ya, karena disuruh makan dia kagak mau. Disuruh minum dia kagak mau juga. Makan kagak mau, minum kagak mau. Ente malaikat kali ini. Nah, begitu. Ya, jadi kalau malaikat enggak makan, enggak minum. Tapi al-amin tanazzalul malaikatu warruhu, ini kata-kata ar-ruhu, ya tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nih makna ar-ruhu, ada yang mengartikan dia adalah makhluk. Dia termasuk seperti malaikat, tapi makan dan dia minum. Itu artinya ar-ruhu. Turun juga tuh ya di waktu malam Lailatul Qadar. Jadi beda ya. Ada yang artiin tuh ar-ruhu itu makhluk Allah, jenisnya malaikat, tapi dia makan dan dia minum.
Kalau malaikat makhluk Allah yang tidak makan dan tidak minum. Jadi pada Lailatul Qadar itu begitu mulia ya. Jadi mereka itu turun semuanya ingin melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala'allahum dan moga-moga mereka khuddama ahli jannah sebagai pelayan-pelayan penduduk surga. Wakila dikatakan lagi huwa Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Ada yang bilang tanazzalul malaikatu warruhu. Itu ar-ruhu itu adalah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Ya, sebab Nabi Isa kan ada di atas langit. Nah itu kalau tiap Lailatul Qadar Nabi Isa turun bersama dengan malaikat. Tanazzalul malaikatu. Tanazzalul malaikat turun malaikat di Lailatul Qadar. Warruhu begitu juga Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi ada yang ngertiin ar-ruh di situ adalah Nabi Allah Isa alaihis salam. Ruhu karena ar-ruh ismuhu ya namanya. Sebab Nabi Allah Isa namanya disebut ar-ruh. Ya ruhullah. Jadi ruhullah itu ya Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad Habibullah. Kalau Nabi Musa Kalimullah. Kalau Nabi Isa ruhullah. Jadi ruh itu nama Nabi Allah Isa. Yang ziluhu turun muwafaqatan lil malaikati berbarengan dengan para malaikat lihat tali a'la ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Tujuannya ingin melihat ya ibadahnya umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wakila dikatakan lagi yang namanya ar-ruh wa malakun malaikat rijlahu tahtal ardi dua kakinya ada di bawah bumi as-sabi'ah yang ya 7 di bawah bumi yang lapisan yang paling bawah lapisan yang ke-7 waraksuhu tahtal arsyil a'la kemudian kepalanya di bawah aras yang paling tinggi. Masya Allah kakinya itu malaikat di paling bawah dasar bumi palanya ada di bawah aras yang paling tinggi itu namanya ar-ruh. Walahu al-furaksin ya dia memiliki 1000 kepala. Kepalanya ada 1000 ya. Memiliki 1000 kepala a'zamu minad dunya lebih besar daripada dunia. Wa fi kulli raksin alfu wajhin setiap kepala memiliki 1000 wajah. Wa fi kulli wajhin alfu pamin setiap wajah memiliki 1000 mulut. Wa fi kulli pamin alfu lisanin setiap mulut punya 1000 lisan. Lidah yusabbihullahu lidah itu bertasbih kepada Allah Ta'ala bikulli lisanin dengan setiap lidahnya. Jadi yusabbihullaha ta'ala bikulli lisanin. Setiap ya lisannya itu bertasbih kepada Allah. Ini kekuasaan Allah Masya Allah. Begitu mulianya. Itu arti daripada ar-ruh. Fayanzilu tilkal lailah maka malaikat itu turun di malam tersebut wa yastaghfiru dan beristighfar li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam untuk umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi dia tujuannya turun ke bumi untuk bertasbih, memohonkan ampunan, beristighfar buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsir At-Taisir. Wa qala ba'duhum dan telah berkata sebagian mereka al-muradu minar ruhi yang dimaksud dengan ruh ar-rahmah. Tuh ada yang bilang ar-ruh itu ada rahmat. Tanazzalul malaikatu warruhu telah turun para malaikat dan rahmat Allah. Tuh jadi warruhu diartikan apa? Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya rahmat ini yang asallahu ta'ala Jabrail. Allah kirimkan buat malaikat Jabrail alaihi salatu wassalam ma'ar rahmah. Jadi bersama dengan rahmat. Ala ibadihi rahmat ini buat siapa? Buat hamba-hambanya Allah al-ahya yang masih hidup. Fatafaddala minhum maka kelebihan daripada mereka. Udah dikasih tuh rahmat ya kepada hamba-hamba Allah
Ya, namun masih ada lebihnya. Fa yaqulullahu, maka Allah berfirman, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, iksimil baqiya alal amwat. Coba dah sisanya berikan kepada hamba-hamba Allah yang sudah meninggal dunia. Payap dulu ternyata masih lebih juga. Yang hidup sudah dapat rahmat, dikasih semuanya sama Allah. Yang meninggal udah dikasih juga rahmat. Ternyata masih lebih. Fayaqulu Jibril, maka berkata malaikat Jibril, ya Rabbi, wahai Tuhanku, qad fadalat rahmatuka, sungguh rahmatmu masih lebih, anhum, dari mereka. Madza ta'mur, apa yang telah engkau perintahkan kepada saya. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, khazainu rahmati mamlu'atun. Jadi gudang-gudang rahmat saya udah penuh. Tuh, jadi ini rahmat turun pada Lailatul Qadar. Pertama diberikan kepada orang-orang Islam yang masih hidup. Ternyata udah kedapetan semua tuh rahmat. Orang-orang yang hidup yang beriman kedapetan. Masih ada sisanya. Nah, sisanya rahmat ini diberikan kepada umat Islam yang sudah pada meninggal dunia. Ternyata udah dikasih, masih ada sisanya juga. Ini bagaimana ini? Ya, sisanya masih banyak ini. Ya, kemudian malaikat melapor kepada Allah, madza ta'mur, apa yang kau perintahkan? Akhirnya Allah bilang, hai Jibril, itu tahu nggak, gudang-gudang rahmat saya udah penuh. Kalau pulangin lagi udah kagak bisa, udah nggak nampung. Ya, jadi bagaimana? Faksimil baqiyah, maka bagikanlah sisanya alal kupari, kepada orang-orang kafir. Tuh, orang kafir kedapatan juga rahmat. Di malam Lailatul Qadar rahmat Allah udah kasih kepada orang-orang yang beriman yang masih hidup. Masih ada lebihnya diberikan kepada orang-orang beriman yang sudah meninggal dunia. Masih ada sisanya. Mau dipulangin kata Allah jangan. Gudang-gudang kekayaan saya udah penuh dengan rahmat. Jadi bagaimana? Ya udah berikan aja kepada orang-orang kafir. Jadi rahmat dan kasih yang itu akhirnya diberikan kepada orang kafir. Fi daril harbi, di dalam rumah Darul Harb. Fayuqsimu Jibril, lalu malaikat Jibril kasih dan dibagi ala man alima annahu yamutu musliman, atas orang-orang yang bakalan ditahu nantinya dia akan masuk Islam. Tuh, makanya kalau ada orang kafir kemudian dapat hidayah membaca 2 kalimat syahadat, ya dia muslim, berarti orang itu pernah mendapatkan rahmat di malam Lailatul Qadar. Gitu ya Bapak ya. Ya, jadi kalau seandainya ada orang kafir kemudian ya tiba-tiba dia mau masuk Islam jadi mu'alaf, nah ini orang ini ternyata yang dapat kebagian rahmat Allah yang diturunkan setiap Lailatul Qadar. Ya, jadi rahmat ini pertama diberikan buat orang-orang yang beriman yang masih hidup. Masih ada sisanya diberikan buat orang-orang meninggal dunia. Ya, masih ada sisanya. Akhirnya kata Allah udah berikan kepada orang kafir. Ya, akhirnya orang-orang inilah yang nantinya akan dapat taufik, kemudian dia masuk Islam membaca 2 kalimat syahadat, itu yang kita kenal dengan mu'alaf. Ya, enggak semuanya orang kafir dapat. Hanya orang-orang yang nantinya dia bisa ya masuk Islam. Itu rahmat yang Allah kasih, yang Allah turunkan di Lailatul Qadar. Akhirnya dia masuk Islam tuh. Ya, jadi kalau kita tahu sekarang ada orang-orang kafir yang masuk Islam jadi mu'alaf, oh ternyata inilah orang yang dapat rahmat Allah di malam Lailatul Qadar. Nah, nanti baru al-majlisur rabi'u was-sab'un. Ya, majlis ya yang ke-74. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita membaca doa, ada ya amanah dari jamaah kita, yaitu
dari Bapak Suhada memberikan infak sodakohnya untuk pembangunan pondok pesantren At-Thahri Al-Muflihun di Anyer sebesar 1 juta rupiah. Sebesar 1 juta rupiah yang diniatkan untuk pertama almarhumah Lailah binti Haji Abdillah Mu'in. Kemudian yang kedua untuk almarhum Bapak Haji Abdillah bin Mu'in. Kemudian yang ketiga untuk almarhum Haji Muhammad bin Hamzah. Yang keempat untuk almarhumah Hajjah Sawiyah binti Haji Na'alih. Kemudian yang kelima untuk almarhumah Hajjah Saodah binti Arsyad. Dan yang keenam untuk almarhum Mulyadi. Ya, yang keenam untuk yaitu saudara Mulyadi yang saat ini sedang sakit. Kita doakan semoga dengan wasilah infak sedekah ini Allah angkat penyakitnya. Ya, jadi kita ya baca suratul Fatihah buat saudara kita Bapak Mulyadi yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian datang juga dari Bapak Sobari. Datang dari Bapak Sobari sebesar 200.000 rupiah. Nah itulah infak sodakoh yang datang pada kesempatan ya malam hari ini. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang disebutkan namanya insya Allah senantiasa mendapatkan curahan rahmat, maghfirah, isma, inayah serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali ya, dan sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan kita doakan semoga ya apa yang diberikan ini akan diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Al-Fatihah latil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.